akan menjelaskan pengertian kebutuhan, alat tingkat intensitasnya, dan alat pemenuh kebutuhan menurut fungsi. Pengertian: manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Banyaknya kebutuhan menuntut manusia untuk melakukan pilihan. Oleh karena itu, supaya kelangsungan hidup manusia tercapai, maka manusia harus memahami jenis-jenis kebutuhan. Berdasarkan tingkat intensitasnya, maka kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya adalah pangan, sandang, dan papan. Kedua, sekunder kebutuhan yang dilakukan setelah primer. Contoh barangnya adalah pendidikan dan barang elektronik. Ketiga, barang tersier barang-barang yang mewah. Contohnya mobil mewah, perhiasan, rumah mewah. Yang kedua, ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya itu terdiri dari satu, kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dihasilkan dari diri kita sendiri dan memperoleh manfaat untuk kita diri sendiri, seperti makan dan minum. Dan yang kedua, ada kebutuhan masyarakat atau sosial. Contohnya adalah seperti masjid. Nah, masjid ini adalah memberikan manfaat bagi semua orang yang beragama Islam untuk beribadah di daerah tersebut. Yang ketiga, ada menurut sifatnya. Untuk menurut sifatnya sendiri, kebutuhan ada 2 macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan akan barang dan jasa untuk memenuhi fisik atau jasmani manusia, seperti pakaian. Nah, untuk kebutuhan rohani yaitu kebutuhan akan rohani atau jiwa kita, seperti agama ataupun hiburan. Yang keempat, yaitu ada menurut waktu dan pemenuhannya. Menurut pemenuhannya diberikan dari 2, yaitu menurut waktu sekarang dan menurut waktu yang akan datang. Kebutuhan yang sekarang yaitu contohnya seperti kita sedang lapar dan kita harus makan. Nah, itu kebutuhan yang sekarang. Nah, untuk kebutuhan yang akan datang seperti kita menyiapkan payung sebelum hujan tiba. Nah, itu adalah kebutuhan yang akan datang. Alat pemuas kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dimanfaatkan manusia untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak macam barang ataupun alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, ada barang menurut hubungannya dengan barang lain, yaitu ada barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain ataupun barang tersebut saling menggantikan satu sama lain. Contohnya seperti kopi dengan susu ataupun gas dengan minyak tanah dan lain-lain. Yang kedua, ada barang komplementer yang barang tersebut dapat difungsikan bila ada keduanya dan barang tersebut saling melengkapi. Contohnya motor dengan bensin, jarum dengan benang. Yang kedua adalah barang menurut cara pengerjaannya. Yang pertama yaitu barang mentah atau barang yang belum siap untuk memenuhi kebutuhan, atau barang tersebut merupakan bahan dasar atau bahan pokok yang dijadikan sebagai bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Contohnya seperti getah ataupun daging, kayu, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu barang setengah jadi ataupun barang yang masih harus diproses agar siap dipakai atau siap untuk dimanfaatkan. Contohnya seperti benang untuk membuat kain ataupun kulit untuk membuat tas. Dan yang ketiga terakhir yaitu barang jadi, barang hasil produksi yang siap untuk dipakai. Contohnya seperti pakaian, kendaraan, ataupun furnitur dan lain-lainnya. Alat pemenuh kebutuhan berdasarkan fungsinya. Barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang siap pakai, contohnya pakaian, sepatu, dan lain-lainnya. Barang produksi, barang yang
tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia. Jenis atau bisa disebut jenis barang yang bisa digunakan menghasilkan barang lainnya. Contoh mesin jahit atau bangunan atau gedung pabrik yang kayak gitu. Barang berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya, untuk memperoleh pakaian, beras, dan perabot rumah tangga. Umumnya, orang harus membeli itu semua dengan uang. Yang kedua, ada barang bebas. Barang bebas merupakan barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, udara, angin, sinar matahari, semua itu tergantung tempat dan waktu. Sinar matahari juga bisa menjadi barang ekonomi bagi turis-turis yang bersedia membayar untuk dapat bisa berjemur di pantai-pantai daerah yang tropis. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada barang irit. Barang irit adalah barang yang jika jumlahnya berlebihan akan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Misalnya air, jika tersedia dalam jumlah yang cukup akan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti minum, mencuci, dan sebagainya. Akan tetapi jika air yang tersedia melebihi